Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah Islami penuh hikmah. Setelah berabad-abad umat Islam berdiri sebagai satu peradaban besar, sejarah tiba-tiba berbalik arah. Runtuhnya kekhilafahan Utsmani pada tahun 1924 bukan hanya menandai berakhirnya sebuah kerajaan, tetapi juga titik lenyapnya otoritas politik Islam di muka bumi. Dari titik itu, dunia muslim tak lagi berdiri di bawah satu bendera. Wilayah-wilayah yang dulu disatukan oleh syariat dan bahasa Al-Quran, kini terbelah menjadi negara-negara kecil dengan kepentingan masing-masing. Bagi sebagian sejarawan Islam, masa ini dikenal sebagai zaman kegelapan modern. Masa ketika kaum muslim tidak lagi menentukan arah sejarahnya sendiri. Kekuasaan, pendidikan, dan sumber daya berada di tangan bangsa-bangsa asing. Sementara itu, pemimpin-pemimpin lokal muncul bukan untuk menegakkan kebenaran, melainkan untuk menjaga pengaruh kolonial yang diwariskan kepada mereka. Perpecahan ini tidak terjadi dalam satu malam. Ia dimulai secara halus sejak abad ke-19, saat kekuatan Eropa mulai menyusup ke jantung dunia Islam. Perdagangan, diplomasi, dan misi modernisasi menjadi selubung bagi upaya memecah kesatuan umat. Ketika dunia barat berhasil menguasai ekonomi dan pendidikan negeri-negeri Islam, maka runtuhlah sendi yang paling penting dari sebuah peradaban, kesadaran kolektif tentang siapa diri mereka. Sejak saat itu, wilayah-wilayah Islam kehilangan arah dan saling mencurigai satu sama lain. Negeri-negeri Arab bertikai, bangsa-bangsa timur saling menuduh, dan di tengahnya, kekuatan asing menanamkan sistem baru yang menjauhkan umat dari agamanya sendiri. Persaingan antar negara muslim mulai tampak seperti persaingan antar blok dunia, bukan lagi antar saudara seiman. Namun dalam catatan para ulama klasik, semua ini bukanlah kebetulan. Dalam berbagai hadis sahih, Rasulullah SAW telah menggambarkan bahwa menjelang akhir zaman, umatnya akan terpecah menjadi banyak kelompok, dan masing-masing mengira dirinya di jalan yang benar. Perpecahan itu tidak hanya dalam akidah, tapi juga dalam kekuasaan dan orientasi dunia. Ketika kekuatan kolonial pergi, dunia Islam tidak benar-benar merdeka. Yang mereka wariskan adalah perbatasan buatan, ideologi sekuler, dan ekonomi yang bergantung pada sistem barat. Dalam waktu singkat, umat Islam terbelah menjadi dua poros besar. Satu yang bersekutu dengan kekuatan modern barat, dan satu lagi yang ingin mengembalikan kejayaan Islam masa lalu. Dari pertarungan ideologi inilah, sejarah baru dunia Islam perlahan terbentuk. Sejarah menuju pertempuran besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada pertengahan abad ke-20, berbagai gerakan kebangkitan Islam bermunculan. Sebagian membawa cita-cita politik, sebagian lain menempuh jalan dakwah. Namun semua memiliki satu kesamaan, rasa haus terhadap keadilan yang telah hilang. Perang demi perang pecah di Timur Tengah, dari Palestina hingga Afghanistan. Nama-nama baru muncul di panggung sejarah. Masing-masing mengaku membawa bendera kebenaran. Namun semakin lama, semakin sulit membedakan mana perjuangan di jalan Allah dan mana sekadar perebutan pengaruh. Sementara itu, wilayah Syam, yang sejak masa Rasulullah SAW disebut sebagai pusat fitnah di akhir zaman, dirada mulai berubah menjadi titik api global dark negeri. Yang dahulu menjadi pusat peradaban Islam kini menjadi tempat pertumpahan darah yang tak kunjung berhenti. Bangunan-bangunan hancur, masjid-masjid runtuh, dan anak-anak yatim membanjiri jalanan. Dunia menyaksikan, tapi hanya sedikit yang mengerti bahwa semua ini telah disebut dalam hadis-hadis lama sebagai tanda bahwa masa penantian besar telah mendekat. Dari arah timur, muncul gelombang baru umat yang bangkit dengan semangat jihad dan pembebasan. Mereka berbicara tentang keadilan, tentang tegaknya hukum Allah, dan tentang datangnya seorang pemimpin yang akan menyatukan umat kembali. Sementara dari arah barat, kekuatan besar menegaskan pengaruhnya dengan sistem global yang menguasai ekonomi dan media dunia. Keduanya bergerak dengan ideologi yang bertentangan, tapi sama-sama yakin bahwa mereka berada di pihak yang benar. Di tengah benturan dua kutub besar itu, negeri-negeri muslim di perbatasan menjadi ladang percobaan kekuasaan. Sebagian berpihak kepada barat, sebagian menolak dan mencari jalannya sendiri. Ketegangan politik, perang proksi,
dan pergeseran aliansi menjadi pemandangan biasa di dunia Islam modern. Namun di balik semua itu, ada gelombang lain yang sedang tumbuh pelan-pelan, gelombang yang tidak lahir dari ideologi sekuler atau kapitalis, melainkan dari keyakinan bahwa masa penantian Imam Mahdi semakin dekat. Gelombang ini awalnya hanya berupa seruan spiritual, tetapi seiring berjalannya waktu berubah menjadi kekuatan sosial dan bahkan militer. Gerakan-gerakan Islam di berbagai wilayah timur dunia Muslim mulai berbicara tentang kebangkitan, tentang bendera keadilan, dan tentang kembalinya peradaban yang pernah hilang. Dan ketika arus itu semakin kuat, muncul pula kekuatan lain yang ingin menekannya. Rezim-rezim otoriter berdiri di negeri-negeri Islam, mengatasnamakan keamanan dan stabilitas, tetapi sesungguhnya menjadi perpanjangan tangan kekuatan global yang takut akan kebangkitan Islam sejati. Kekuatan yang satu menyeru atas nama Tauhid, kekuatan yang lain mengatasnamakan perdamaian dunia. Namun di balik retorika itu, keduanya mulai membangun pasukan, menyusun strategi, dan menunggu waktu untuk berhadapan. Fitnah demi fitnah menumpuk, dan darah kaum muslim terus mengalir di tanah Syam, Irak, dan Yaman. Sementara dunia yang jauh di barat terus mengawasi, mengatur, dan mengambil manfaat dari setiap kekacauan yang terjadi. Dalam rentang waktu 1 abad terakhir, dunia Islam perlahan kembali ke pola yang mirip dengan masa sebelum munculnya Nabi Muhammad SAW. Masa ketika berbagai kabilah, kerajaan, dan kekuatan besar saling berebut kekuasaan di sekitar Jazirah Arab. Sejarah berputar, dan kali ini, seluruh tanda-tandanya mengarah pada satu hal, akan muncul 5 kekuatan besar dari arah yang berbeda-beda, dan mereka semua akan bertemu di satu medan perang yang sama. Dan seperti yang pernah disabdakan Rasulullah SAW, dari arah timur akan muncul pasukan yang tak pernah gentar hingga mereka menegakkan panji kebenaran di Baitul Maqdis. Sabda itu menjadi gema yang mengguncang hati banyak generasi sepanjang zaman. Para ulama terdahulu memahami nubuwah ini bukan sekadar sebagai kisah simbolik, tetapi sebagai penanda sejarah yang akan nyata kelak menjelang kedatangan Imam Mahdi. Adapun pasukan pertama yang disebut dalam nubuwah Rasulullah SAW adalah pasukan dari timur, yang dalam banyak riwayat disebut sebagai Ashabu Khurasan, pasukan Khurasan. Nama Khurasan tidak hanya merujuk pada satu negara modern, tetapi pada wilayah luas yang dahulu mencakup Afghanistan, Iran Timur, hingga sebagian Pakistan dan Asia Tengah. Sejak masa Islam awal, Khurasan dikenal sebagai negeri yang melahirkan para mujahid, ulama, dan revolusi. Dari sanalah pada abad ke-8, pasukan Abbasiyah berangkat menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah, mengibarkan panji hitam yang kelak menjadi simbol perlawanan terhadap tirani. Namun kisah Khurasan tidak berhenti di masa lalu. Dalam perjalanan sejarah modern, wilayah itu kembali menjadi jantung pergolakan dunia Islam. Invasi demi invasi mengguncang tanah itu, dari pasukan Mongol di abad pertengahan, hingga kekuatan barat di abad ke-20 dan 21. Tapi semakin banyak darah yang tumpah di sana, semakin kuat pula keyakinan sebagian kaum beriman bahwa tanah Khurasan sedang disiapkan Allah untuk menjadi pusat kebangkitan. Bagi mereka, perang bukan sekadar urusan politik, tetapi ujian iman. Generasi baru di timur tumbuh di tengah reruntuhan dan bom, dengan hafalan Al-Quran di dada mereka, dan keyakinan bahwa suatu hari nanti, mereka akan berjalan menuju barat membawa panji keadilan. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa mereka akan bergerak tanpa lelah hingga menegakkan kebenaran di Baitul Maqdis. Pasukan lain ini keluar dari jolly sabu teknologi, melainkan dari keteguhan keyakinan mereka terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka disebut sebagai pasukan yang tidak akan berhenti hingga menyerahkan kekuasaan kepada seorang dari keturunan Rasulullah SAW, yakni Imam Mahdi. Karena itulah, banyak ulama menafsirkan bahwa kebangkitan di wilayah timur Islam dengan segala bentuk perjuangan dan gerakannya adalah bagian dari proses panjang menuju peristiwa besar itu. Mereka mungkin datang dari bangsa-bangsa yang berbeda, namun bersatu oleh satu keyakinan bahwa akhir zaman akan dimenangkan bukan oleh ideologi, tapi oleh keimanan. Pasukan kedua yang disebut dalam nubuah akhir zaman adalah pasukan Sufyani, pasukan tiran yang muncul dari arah Syam, wilayah yang kini mencakup Suriah, Lebanon, Yordania, dan sebagian Palestina. Nama Sufyani berasal dari Bani Umayyah, keturunan Abu Sufyan,
dan dalam hadis-hadis digambarkan sebagai sosok penguasa zalim yang akan menguasai negeri Syam dengan kekerasan dan tipu daya. Riwayat menyebut, Sufyani akan muncul pada masa kekacauan besar, ketika rakyat saling memerangi dan banyak pemimpin hilang arah. Ia akan tampil sebagai penyelamat yang menjanjikan stabilitas dan keamanan, namun pada kenyataannya menumpahkan darah ribuan orang yang menentangnya. Dalam beberapa hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa Sufyani akan mengirim pasukan besar menuju timur untuk menghadapi kaum beriman dari Khurasan, tetapi sebagian pasukannya akan ditelan bumi di wilayah padang pasir antara Makkah dan Madinah. Gambaran itu, dalam pandangan para peneliti modern, menunjukkan konflik besar yang akan terjadi di kawasan Syam dan sekitarnya. Konflik yang bukan hanya bersifat politik, tapi juga ideologis. Pasukan Sufyani akan didukung oleh kekuatan-kekuatan dunia modern yang berkepentingan menjaga pengaruhnya di Timur Tengah. Mereka memiliki senjata, teknologi, dan diplomasi global, tetapi kehilangan ruh iman. Sementara pasukan dari timur datang dengan kesederhanaan, tapi membawa semangat yang tak bisa dipadamkan oleh kekuatan manusia. Jika pasukan timur adalah lambang kebangkitan iman, maka pasukan Sufyani adalah simbol dari kekuasaan duniawi yang menolak kebenaran. Dua kekuatan ini, iman melawan tirani, kebenaran melawan kepalsuan, akan menjadi benturan pertama dari rangkaian perang akhir zaman yang panjang. Pertempuran keduanya bukan sekadar konflik regional, tetapi peristiwa yang akan mengubah arah sejarah dunia Islam. Sementara dunia menatap ke arah Syam dengan bingung dan takut, nubuwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan hidup kembali di tengah layar berita modern. Setiap ledakan di Aleppo, setiap pertempuran di Daraa, setiap darah yang tumpah di perbatasan Irak dan Suriah, semua tampak seperti bagian dari kisah yang telah lama ditulis. Pasukan ketiga yaitu pasukan yang muncul dari arah barat. Ia bukan kekuatan spiritual, bukan pula kekuatan yang lahir dari iman, melainkan dari sistem global yang menguasai ekonomi, militer, dan budaya dunia modern. Inilah pasukan Rum, istilah yang dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merujuk kepada kekuatan besar dari dunia barat. Dalam sejarah klasik, Rom menunjuk kepada Kekaisaran Romawi Timur, yang berpusat di Konstantinopel dan kemudian dikenal sebagai Bizantium. Namun seiring berjalannya waktu, istilah Rum dalam pandangan para ulama akhir zaman tidak lagi terbatas pada bangsa tertentu, melainkan merujuk kepada peradaban barat secara umum. Pewaris tradisi Romawi dan Eropa modern yang kini menguasai dunia melalui kekuatan sekuler, teknologi, dan informasi. Pasukan ini bukan hanya berupa tentara, tetapi juga sistem. Sistem yang mampu mengatur dunia tanpa harus menguasainya secara fisik. Dengan jaringan ekonomi, lembaga internasional, dan media global, mereka menundukkan negeri-negeri dari balik layar tanpa perlu menjajah seperti dahulu. Mereka menanamkan ideologi, menciptakan standar moral baru, dan mengendalikan arah dunia dengan tangan halus tapi pasti. Namun di balik itu semua, kekuatan ini juga mempersiapkan sayap militernya. Puluhan pangkalan militer tersebar di Timur Tengah, Asia Tengah, dan perbatasan Laut Cina Selatan. Pasukan khusus mereka beroperasi di bawah bendera aliansi global dengan dalih perdamaian dan keamanan internasional. Tapi bagi banyak ulama dan pengamat Islam, semua itu hanyalah bagian dari strategi besar untuk mempertahankan dominasi terhadap negeri-negeri Muslim, terutama terhadap wilayah yang dianggap sebagai jalur kebangkitan Islam dari timur. Mereka tahu, bila pasukan Khurasan benar-benar bergerak menuju barat, maka seluruh keseimbangan kekuasaan dunia akan berubah. Karena itu, dunia barat terus menanamkan pengaruh di setiap wilayah perbatasan Islam, menciptakan sekutu-sekutu lokal yang dapat dijadikan benteng, pertahanan terhadap kebangkitan itu. Dari situlah, muncul satu kekuatan baru di antara timur dan barat, yang kemudian dikenal sebagai pasukan keempat, yakni bayangan Turki modern. Turki, tanah bekas pusat kekhilafahan Utsmani, adalah negeri yang selalu berdiri di antara dua dunia. Satu kakinya di Asia, satu lagi di Eropa. Selama berabad-abad, ia menjadi benteng terakhir Islam, tempat di mana panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dikibarkan dengan megah di jantung Konstantinopel. Namun setelah kekhilafahan runtuh, Turki berubah drastis, bendera Islam diturunkan, hukum syariat diganti dengan hukum sekuler, dan huruf Arab diganti dengan abjad Latin, seolah sejarahnya dipaksa terhapus dalam satu generasi.
kekuatan besar yang dulu menaklukkan Eropa kini menjadi negara modern yang bersekutu dengan Barat, masuk dalam aliansi militer NATO, dan menjadi penjaga gerbang perbatasan dunia Islam. Namun di dalam tubuh negeri itu, dua arus besar terus bertarung. Arus sekuler yang ingin menjauh dari masa lalu Islam, dan arus kebangkitan baru yang ingin mengembalikan identitas Turki sebagai pewaris Utsmani. Pertarungan dua arus ini melahirkan kebijakan yang penuh kontradiksi. Satu hari bersahabat dengan Barat, hari berikutnya menentang. Satu sisi bicara tentang demokrasi, sisi lain memanggil nama Allah dan Palestina. Dalam banyak tafsir akhir zaman, sebagian ulama menafsirkan bahwa Turki modern akan memegang peran penting menjelang munculnya Imam Mahdi. Sebagian mengatakan, Turki akan menjadi pasukan yang terpecah. Sebagian besar tentaranya akan berpihak kepada Rum, sementara sebagian kecil akan berbalik arah dan memilih bersekutu dengan pasukan timur. Artinya, Turki akan menjadi wilayah yang berdiri di tengah medan pertempuran besar, bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara ideologis. Dalam nubuatan kuno, wilayah yang dulunya menjadi pusat khilafah Utsmani disebut akan mengalami kebangkitan besar kedua sebelum datangnya Imam Mahdi. Kebangkitan itu tidak selalu berbentuk kekuasaan formal, tetapi bisa berupa kesadaran kolektif umat Islam yang lahir dari tanah itu. Kesadaran untuk kembali kepada Al-Quran dan untuk melepaskan diri dari dominasi sistem dunia Barat. Namun sebelum itu terjadi, Turki akan terombang-ambing dalam gelombang besar sejarah dunia modern, menjadi jembatan bagi dua kekuatan, Timur dan Barat. Dan di titik inilah, peta akhir zaman mulai terbentuk dengan jelas. Di Timur berdiri pasukan Khurasan, pasukan yang bergerak dengan keyakinan iman. Di Barat berdiri pasukan Rum, kekuatan global yang berperang demi kekuasaan dunia. Dan di tengah berdiri pasukan Turki, yang bimbang antara sejarah Islam dan tuntutan modernitas. Ketiga poros ini, meski belum bertemu di medan perang, sudah mulai saling bersentuhan dalam politik, ekonomi, dan ideologi dunia. Namun sejarah tidak berhenti di sini. Masih ada satu kekuatan lain yang belum disebut. Pasukan kelima, yang akan menjadi penentu akhir dari seluruh pertarungan ini. Pasukan yang tidak datang dari kekuatan negara, tapi dari hati umat itu sendiri. Mereka tidak muncul dari istana, tapi dari jalan-jalan dan masjid-masjid kecil di seluruh dunia Islam. Dan ketika pasukan itu bangkit, dunia akan menyadari bahwa seluruh arus sejarah selama 100 tahun terakhir hanyalah pendahuluan menuju satu momen besar, kebangkitan akhir di bawah panji Imam Mahdi. Dan yang kelima adalah pasukan yang disebut dalam banyak riwayat sebagai Ashab al-Yaman, pasukan dari Yaman. Tidak sebesar Rum, tidak sekuat Sufyani, tidak seluas Turki, dan tidak sehebat pasukan Timur. Namun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, kekuatan dari Yaman justru digambarkan sebagai pasukan yang paling diberkahi dari tanah yang kini dikenal sebagai salah satu negeri termiskin di dunia Arab. Itulah akan muncul gelombang yang membawa cahaya akhir. Zaman Rasulullah SAW bersabda, "Telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Mereka memiliki hati yang paling lembut dan iman yang paling halus." Hadis itu tak sekadar pujian, tetapi juga nubuah bahwa dari arah selatan Jazirah Arab ini akan lahir sekelompok manusia yang membawa misi kebenaran ketika dunia berada dalam kegelapan. Fitnah, pasukan dari Yaman ini bukan kekuatan besar dalam ukuran geopolitik, modern. Namun dalam konteks spiritual dan sejarah Islam, mereka memiliki akar yang sangat dalam. Dari negeri inilah datang kaum Ansyar pertama yang menyambut Rasulullah SAW di Madinah. Dari lembah dan gunungnya pula lahir tokoh-tokoh besar seperti Uwais al-Qarni, manusia yang tak pernah bertemu Nabi, tapi disebut namanya di langit. Yaman selalu menjadi simbol keikhlasan tanpa pamrih, kekuatan yang muncul bukan karena senjata, melainkan karena ketulusan iman. Ketika perang dan fitnah melanda Syam, Irak, dan Hijaz, Yaman berada dalam penderitaan yang tak kalah berat. Namun di tengah kehancuran itu, justru mulai tumbuh kesadaran spiritual yang mendalam. Ribuan orang di sana berjuang dengan sabar, mempertahankan iman di tengah kelaparan dan embargo. Dari reruntuhan kota dan suara azan yang masih berkumandang di bawah dentuman bom, lahir tekad baru, bahwa pertolongan Allah tidak akan datang dari istana, melainkan dari hati orang-orang yang tetap beriman ketika dunia hancur. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa akan muncul dari Yaman seorang pemimpin yang disebut Al-Yamani,
Ia disebut sebagai sosok yang menyeru kepada kebenaran dan tidak mengajak kecuali kepada Imam Mahdi. Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Al-Baqir menyebut, tidak ada panji yang lebih mendapat petunjuk selain panji Al-Yamani. Ia menyeru kepada kebenaran, maka barang siapa mengikutinya, ia akan mendapat petunjuk. Dan barang siapa menolaknya, maka ia akan tersesat. Maknanya jelas, Yaman akan menjadi poros penegak kebenaran di tengah kekacauan politik dunia Islam. Pasukan Yaman ini bukan kekuatan imperialis, melainkan kekuatan yang lahir dari penderitaan. Mereka tidak mencari wilayah, tetapi menuntut keadilan. Mereka bukan kekuatan dunia, tetapi kekuatan hati. Dan dalam peran akhir zaman, mereka adalah satu-satunya pasukan yang disebut akan bergerak bukan karena ambisi, tetapi karena iman. Dalam analisis para ulama kontemporer, peperangan panjang di Yaman hari ini yang melibatkan blok-blok besar dunia bukan sekadar konflik politik, tetapi mungkin merupakan pintu pembuka menuju nubuwah itu. Negeri ini yang dulu dianggap tak berarti, kini menjadi pusat pertarungan ideologi antara dua kutub besar Islam. Satu mewakili tradisi lama yang penuh simbol politik, satu lagi membawa semangat perlawanan dan kemurnian tauhid. Di antara keduanya, lahirlah generasi yang tidak berpihak kecuali kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah yang diyakini sebagai cikal bakal pasukan Yaman akhir zaman. Orang-orang yang tumbuh dalam kesederhanaan, hidup di tengah kehancuran, tetapi memegang teguh keyakinan bahwa dunia ini akan kembali dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil. Dan ketika Imam Mahdi muncul di Makkah, pasukan Yaman inilah yang disebut akan menjadi salah satu kelompok pertama yang membayatnya tanpa ragu. Mereka tidak menunggu keuntungan dunia, tidak menimbang perhitungan politik, karena tujuan mereka hanya satu, menegakkan kalimat Allah di bumi. Dari kelima pasukan yang akan muncul menjelang kedatangan Imam Mahdi, Timur, Sufyani, Rum, Turki, dan Yaman, semuanya memiliki peran masing-masing dalam kisah besar sejarah akhir zaman. Sebagian menjadi penguji, sebagian menjadi pelindung, sebagian menjadi pelengkap dari takdir Allah. Namun pada akhirnya, hanya mereka yang mengikuti panji kebenaran yang akan bertahan. Dan sejarah telah menunjukkan, kekuatan yang lahir dari keikhlasan selalu lebih abadi daripada kekuatan yang dibangun atas ambisi. Apabila kita membaca seluruh perjalanan ini dengan hati yang tenang, maka akan tampak satu garis lurus yang menghubungkan semuanya, runtuhnya khilafah, munculnya kekuatan global, bangkitnya Timur, fitnah Syam, hingga gerakan dari Yaman, semuanya berjalan menuju satu titik. Titik itu adalah momen ketika dunia berada di ambang kehancuran moral dan keadilan benar-benar hilang dari muka bumi. Dan di saat itulah, Allah akan menurunkan pemimpin yang dijanjikan untuk menegakkan kembali keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman. Inilah hikmah terbesar dari kisah 5 pasukan akhir zaman ini, bahwa sejarah bukan sekadar tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang siapa yang tetap beriman ketika kekuasaan berubah menjadi fitnah. Bahwa kemenangan bukan hanya milik mereka yang memiliki senjata, tetapi bagi mereka yang sabar, istiqomah, dan yakin akan janji Tuhannya. Dan bahwa setiap pasukan, setiap peristiwa, dan setiap peperangan hanyalah bagian dari skenario ilahi yang menyiapkan umat untuk menyambut datangnya Imam Mahdi. Ketika pasukan dari timur telah bergerak, Sufyani mulai beraksi, Rum memobilisasi kekuatannya, Turki mencari jati dirinya, dan Yaman menyeru kepada kebenaran, maka seluruh tanda telah lengkap. Dunia akan berada di ujung sejarahnya. Dan dari arah timur, panji keadilan itu akan berkibar di tangan seorang lelaki dari keturunan Rasulullah SAW yang akan menutup bab panjang kegelapan dunia dengan cahaya yang tidak akan pernah padam lagi.